Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta pertanian, selamat datang kembali di channel Navarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas tips-tips praktis untuk menanam jagung hibrida sehingga bisa mendapatkan tongkol besar serta panen maksimal. Jadi pastikan sahabat menonton video ini sampai selesai ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan benih. Langkah pertama yang sangat penting adalah pemilihan benih yang baik. Pilihlah benih jagung hibrida yang unggul dan berkualitas. Pastikan benih tersebut tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki potensi untuk menghasilkan tongkol yang besar. Langkah yang kedua adalah penyediaan tanah. Tanah yang baik adalah kunci keberhasilan dalam menanam jagung hibrida. Pastikan tanahnya kaya akan nutrisi dan memiliki drainase yang baik. Lakukan pengolahan tanah dengan baik, tambahkan pupuk organik, dan pastikan pH tanah berada dalam rentang yang optimal. Langkah yang ketiga adalah jarak tanam yang tepat. Pastikan sahabat menanam jagung hibrida dengan jarak yang tepat. Jarak tanam yang optimal akan memberikan ruang yang cukup bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini juga akan memastikan adanya sirkulasi udara yang cukup di antara tanaman. Langkah yang keempat adalah pemupukan yang teratur. Pemupukan yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan hasil panen jagung hibrida. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu jenis pupuk, dosis pupuk, dan waktu pengaplikasiannya. Untuk jenis pupuk, pilihlah pupuk yang mengandung nutrisi esensial, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Fosfor mendukung pembentukan akar dan pengembangan bunga, sedangkan kalium membantu dalam perkembangan buah dan kualitas tongkol. Contoh pupuk yang digunakan antara lain adalah pupuk urea atau nitrogen, berikan pada awal tanam untuk mendukung pertumbuhan vegetatif awal. Pupuk TSP, berikan saat awal pertumbuhan untuk mendukung pembentukan akar. Pupuk KCl, berikan pada pertengahan fase pertumbuhan untuk mendukung perkembangan buah dan kualitas tongkol. Untuk dosis pupuknya, tentukan dosis pupuk berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan spesifik tanaman jagung hibrida. Biasanya, dosis pupuk nitrogen lebih tinggi pada fase awal pertumbuhan, kemudian dikurangi saat tanaman memasuki fase pembentukan tongkol. Contoh dosis umum adalah urea 1-1,5 kg per 100 meter persegi pada awal tanam, TSP 1-1,5 kg per 100 meter persegi pada awal pertumbuhan, KCl 1 kg per 100 meter persegi pada pertengahan fase pertumbuhan. Dan waktu pengaplikasiannya, urea berikan pada awal tanam pada saat tanaman mencapai tinggi sekitar 15-20 cm. Untuk TSP, berikan pada awal pertumbuhan tanaman sekitar 2-3 minggu setelah tanam. Untuk KCl, berikan saat tanaman sudah mulai membentuk tongkol, biasanya pada pertengahan fase pertumbuhan. Pastikan untuk meratakan pupuk di sekitar tanaman dan hindari kontak langsung dengan batang atau daun tanaman untuk mencegah potensi terbakar akibat pupuk yang bersentuhan dengan bagian tanaman yang masih basah. Untuk langkah yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Pantau secara rutin tanaman sahabat untuk mengidentifikasi potensi serangan hama dan penyakit. Terapkan metode pengendalian yang efektif, baik secara organik maupun konvensional. Hal ini akan menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan potensi hasil panen. Langkah yang keenam adalah penyiraman yang tepat. Jagung hibrida membutuhkan penyiraman yang cukup, terutama selama fase pertumbuhan aktif. Pastikan tanah tetap lembab, namun hindari genangan air yang dapat merusak akar tanaman. Sesuaikan frekuensi penyiraman dengan kondisi cuaca. Langkah yang ketujuh adalah pemetikan yang tepat waktu.
Pemetikan jagung hibrida sebaiknya dilakukan saat tongkol telah mencapai kematangan penuh. Pilih waktu yang tepat agar kualitas dan kuantitas panen maksimal. Itulah beberapa tips mendalam mengenai pemeliharaan jagung hibrida agar dapat menghasilkan tongkol yang besar dan panen secara maksimal. Ingatlah bahwa setiap langkah perawatan tanaman memiliki dampak signifikan terhadap hasil panen akhir. Jika sahabat mempunyai tips tambahan atau pertanyaan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Semua pertanian berkembang melalui pertukaran pengetahuan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi berguna seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bercocok tanam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.